Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai linear programming the simplex method fungsi maksimum tentang perencanaan produksi produk kulit. Mata kuliah penelitian operasional kelompok 5 paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun 2023-2024. Dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, dengan anggota kelompok, saya sendiri, Sakiatu Duriyah, dengan NPM 2203-2010019 sebagai ketua. Saya Arsyad Nabila dengan NPM 220320101002 sebagai wakil ketua. Saya Ramadhani Alsya, NPM 220320110016 sebagai anggota. Saya Laila Widya Iswara Soekardi dengan NPM 220320101023 sebagai anggota. Saya Dewi Hasana dengan NPM 2203-2010042 sebagai anggota. Terdapat sebuah persoalan yaitu PT Bahan Kulit adalah sebuah perusahaan yang memproduksi produk kulit dengan skala menengah. Perusahaan ini memproduksi sepatu kulit, sandal kulit, dan tas kulit. Dalam memproduksi sepatu kulit dibutuhkan bahan kulit sebanyak 5 kg dan benang sebanyak 2 kg. Sandal kulit dibutuhkan bahan kulit sebanyak 3 kg dan benang sebanyak 1 kg. Dan tas kulit dibutuhkan bahan kulit sebanyak 4 kg dan benang sebanyak 5 kg. Masing-masing produk membutuhkan waktu 3 jam untuk membuat per unitnya, di mana bahan kulit tersedia sebanyak 150 kg, benang sebanyak 50 kg, dan jam kerja selama 30 jam. Keuntungan per unit untuk sepatu kulit sebesar Rp35, sandal kulit sebesar Rp15, dan tas kulit sebesar Rp45. Tentukan rencana produksi PT bahan kulit tersebut sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Dari persoalan tersebut, diperoleh sebuah penyelesaian di mana sepatu kulit sebagai X1 dibutuhkan bahan kulit sebanyak 5 kg, benang sebanyak 2 kg, jam kerja selama 3 jam, dengan laba sebesar Rp35. Lalu sandal kulit sebagai X2 dibutuhkan bahan kulit sebanyak 3 kg, benang sebanyak 1 kg, jam kerja selama 3 jam, dengan laba sebesar Rp15. Dan tas kulit sebagai X3 dibutuhkan bahan kulit sebanyak 4 kg, benang sebanyak 5 kg, jam kerja selama 3 jam dengan laba sebesar Rp45. Untuk kapasitas, bahan kulit sebesar 150 kg, benang sebesar 50 kg, jam kerja selama 30 jam. Untuk fungsi tujuannya, maksimumkan Z sama dengan 35X1 ditambah 15X2 ditambah 45X3 dengan batasan-batasan 5X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 lebih kecil sama dengan 150. 2X1 ditambah X2 ditambah 5X3 lebih kecil sama dengan 50. 3X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3 lebih kecil sama dengan 30. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Untuk bentuk standar fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 35X1 ditambah 15X2 ditambah 45X3 ditambah 0X4 ditambah 0X5 ditambah 0X6. Z dikurangi 35X1 dikurangi 15X2 dikurangi 45X3 dikurangi 0X4 dikurangi 0X5 dikurangi 0X6 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 5X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 ditambah X4 sama dengan 150, 2X1 ditambah X2 ditambah 5X3 ditambah X5 sama dengan 50, 3X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3 ditambah X6 sama dengan 30, X1 sampai dengan X6 dengan variabel slack X4, X5, X6 lebih besar sama dengan 0. Pada step 1, untuk mencari kolom kunci pada garis ZC min CC, dipilih negatif terbesar, yaitu minus 45. Untuk mencari baris kunci, dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka kolom kunci, yaitu X3. Diperoleh S4 hasilnya 37,5, S5 hasilnya 10, dan X6 hasilnya 10. Untuk baris kunci, dipilih nilai positif terkecil, bisa dipilih X5 dan X6. Namun kita memilih X5.
Selanjutnya, untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi angka pada baris X5 dengan angka 5. Sehingga didapatkan 2 dibagi 5 yaitu 2 per 5, 1 dibagi 5 yaitu 1/5, 5 dibagi 5 yaitu 1, 0 dibagi 5 yaitu 0, 1 dibagi 5 yaitu 1/5, 0 dibagi 5 yaitu 0, dan 50 dibagi 5 yaitu 10. Kemudian mencari baris JJ min CJ, baris 1, dan baris 3. Untuk mencari baris JJ min CJ, diketahui pada baris 1 yaitu baris JJ min CJ. Kemudian pada baris kedua yaitu baris kunci. Dan angka minus 45 adalah angka pada baris JJ min CJ yang kena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu minus 35 dikurangi dalam kurung minus 45 dikali 2/5. Didapatkan hasilnya minus 17. Kemudian minus 15 dikurangi dalam kurung minus 45 dikali 1/5. Didapatkan hasilnya minus 6 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari baris 1 diketahui pada baris pertama yaitu baris X4. Kemudian pada baris kedua adalah baris kunci, dan angka 4 adalah angka pada baris X4 yang kena kolom kunci. Sehingga bentuk perhitungannya yaitu 5 dikurangi dalam kurung 4 dikali 2/5, hasilnya 17/5. Lalu 3 dikurangi dalam kurung 4 dikali 1/5, hasilnya 11/5, dan seterusnya. Selanjutnya, pada baris ketiga diketahui baris pertama adalah baris X6. Kemudian pada baris kedua adalah baris kunci. Dan angka 3 merupakan angka pada baris X6 yang kena kolom kunci. Sehingga bentuk perhitungannya yaitu 3 dikurangi 3 dikali 2/5, hasilnya 9/5. Lalu 3 dikurangi dalam kurung 3 dikali 1/5, hasilnya 12/5, dan seterusnya. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris JC min CC masih terdapat angka yang bernilai negatif, maka perlu dilakukan pengujian ulang. Langkah pertama yaitu untuk mencari kolom kunci pada baris JJ min CJ dipilih negatif terbesar, yaitu minus 17 pada kolom X1. Kemudian untuk mencari baris kunci yaitu dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka kolom kunci yaitu X1. Pada X4 didapatkan hasilnya adalah 32,4. Kemudian pada baris X3 didapatkan hasilnya 25, dan pada baris X6 didapatkan hasilnya 0. Untuk baris kunci dipilih nilai positif terkecil yaitu 25. Selanjutnya, kita menentukan baris kuncinya dengan cara membagi angka yang di baris X3 dengan 2/5. Sehingga 2/5 dibagi 2/5 adalah 1, 1/5 dibagi 2/5 adalah 1/2, 1 dibagi 2/5 adalah 5/2, 0 dibagi 2/5 adalah 0, 1/5 dibagi 2/5 adalah 1/2, 0 dibagi 2/5 adalah 0, dan 10 dibagi 2/5 adalah 25. Sebelum kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, dilakukan pengujian nilai Z terlebih dahulu. Dengan nilai Z adalah 35X1 ditambah 15X2 ditambah 45X3. Di mana nilai X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 0, dan X3-nya adalah 10. Sehingga hasilnya adalah Rp450 sesuai. Kemudian dilakukan perhitungan pada baris CJ min CJ. Pada baris pertama adalah baris CJ min CJ, dan baris kedua adalah baris kunci, di mana min 17 adalah angka di baris CJ min CJ yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah min 17 dikurangi dalam kurung min 17 dikali 1, hasilnya adalah 0. Min 6 dikurangi dalam kurung min 17 dikali 1/2, hasilnya adalah 5/2, dan seterusnya. Kemudian pada baris 1, baris pertama adalah baris yang ada di X4, dan baris kedua adalah baris kunci, di mana 17/5 adalah
angka di baris X4 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 17/5 dikurangi dalam kurung 17/5 dikali 1. Hasilnya adalah 0. 11/5 dikurangi dalam kurung 17/5 dikali 1/2 adalah 1/2. Dan seterusnya. Kemudian pada baris 3, baris pertama adalah baris di X6, dan baris kedua adalah baris kunci. Kemudian 9/5 adalah angka di baris X6 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 9/5 dikurangi 9/5 dikali 1, hasilnya adalah 0. 12/5 dikurangi dalam kurung 9/5 dikali 1/2, hasilnya adalah 3/2, dan seterusnya. Kemudian hasil perhitungannya dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris CC min CC tidak ada angka yang negatif, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian ulang. Di mana nilai optimalnya adalah X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, dan Z-nya adalah Rp875. Oke, selanjutnya akan dilakukan pengujian nilai Z, yaitu Z sama dengan 35X1 ditambah 15X2 ditambah 45X3. Selanjutnya 35 dikali 25 ditambah 15 dikali 0 ditambah 45 dikali 0, sehingga didapatkan nilai Z yaitu Rp875 yang artinya sesuai. Sehingga dari perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perusahaan bahan kulit sebaiknya memproduksi sepatu kulit sebanyak 25 unit agar diperoleh laba yang maksimal sebesar Rp875. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.